Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sharing dengan topik Roh Kudus. Bagaimanakah pribadi ketiga dalam Trinitas, yaitu Roh Allah yang kekal, telah hadir sendiri pada abad ini, dan bagaimana kita mengetahui karya dan jati dirinya? Kita tidak tahu apa-apa tentang Allah kecuali Roh Kudus yang menyatakannya. Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan berkata-kata bukan tentang diri Allah, tetapi tentang Anak. Yaitu tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Adakah orang-orang yang masih dapat membayangkan seperti apa kekristenan di abad pertama? Seperti apakah 120 murid-murid pada hari Pentakosta? Sebenarnya hari-hari ini ratusan juta orang di seluruh dunia menyampaikan pengalaman mereka sebagai sebuah cerita ulang dari zaman para rasul. Dampak Roh Kudus di seluruh dunia hari-hari ini mungkin sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Tetapi ini benar-benar terjadi dan tidak dapat diabaikan. Kita harus belajar lebih banyak lagi tentang Roh Kudus. Kelompok asli para dalam tanda kutip penemu yang menjangkau Eropa. Dari sebuah aula penginjilan yang hampir terbakar hancur di Jalan Azusa pada tahun 1906. Mereka mendapat sedikit pengajaran tentang Roh Kudus di gereja mereka. Dan sudah pasti tanpa pendidikan. Jadi mereka mengambil Alkitab mereka untuk mengajar diri mereka masing-masing. Saudaraku, pendidikan akademis tidak diperlukan untuk dapat berjalan dengan Allah. Daniel diberitahu bahwa pengetahuan akan bertambah dalam Daniel 12 ayat 4. Dan sesungguhnya kita pun bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin perlu waktu berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad sebelum satu kebenaran menjadi kepercayaan umum yang dapat diterima. Kita dapat mengetahuinya dari sejarah gereja pada abad-abad yang telah lalu. Hal-hal yang akan dibicarakan ini cenderung merupakan wawasan baru bagi kebanyakan orang. Ini bukan hal-hal yang kecil, melainkan kebenaran-kebenaran Alkitab, dan karena itu berkuasa. Hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku, yang pemazmur cenderung untuk tidak mengejarnya dalam Mazmur 131 ayat 1. Charles Spurgeon berkata bahwa beberapa guru yang suka berpikir tinggi-tinggi mengira bahwa Yesus berkata, "Berilah makan jerapah-jerapahku," menaruh firman jauh dari jangkauan makhluk yang normal. Nah, semua ulasan ini adalah satu makanan yang cocok bagi semua orang, termasuk dalam tanda kutip bayi-bayi di dalam Kristus. Paulus mendapati bahwa para penyembah berhala di Athena lapar akan filosofi baru, bukan kebenaran, dan lembaga Areopagus didirikan untuk menganalisis hal tersebut. Namun Yesus memiliki pendapat yang berbeda. Dalam Matius 13 ayat 52. Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Kita semua dapat berjalan bersama Allah dengan pemahaman, meskipun kita belajar pelan-pelan dan tidak melompat ke sesuatu yang baru setiap hari. Seorang profesor dari Fuller College menyatakan bahwa kebangkitan Roh Kudus ini adalah sebuah pertumbuhan yang amat besar
dari semua pengajaran kekristenan. Roh Kuduslah yang menambahkan kedalaman di setiap doktrin utama. Injil adalah untuk tubuh dan juga jiwa. Allah aktif di dunia seperti di surga. Sekarang kita tahu siapa Roh Kudus itu sebenarnya. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus datang bagi yang terhebat dan terburuk di antara kita. Roh Kudus adalah janji Bapa yang diberikan oleh anaknya. Sungguh hadiah yang luar biasa. Di sepanjang sejarah gereja, Roh Kudus tidak lebih dari sebuah nama. Roh Kudus adalah Allah yang beraksi di bumi, namun dikira hanya sebagai suatu roh yang kudus, seperti sebuah aroma atau suasana rohani yang melingkupi gereja-gereja bergaya gotik. Kemegahan yang maha kuasa, pribadi yang ketiga kealahan yang tampaknya hanya dikenal dalam suasana katedral yang misterius. Ini adalah suatu peremehan status. Untuk membicarakan Roh Kudus, kita harus mengenali Dia. Ia adalah kuasa Pentakosta. Ia yang memulai gereja Kristen kita. Ini terjadi pada tahun 29 Masehi. Pada perayaan tahunan orang-orang Yahudi yang diadakan 50 hari setelah penyaliban Yesus, yang disebut dengan hari Pentakosta. Pagi itu, Roh Allah diturunkan secara nyata di bumi, bukan sebagai sesuatu yang lembut, melainkan dalam bentuk tiupan angin yang keras dalam arti harfiah. Dia mengumumkan kehadirannya melalui mujizat 120 murid yang berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Ini menarik jemaat-jemaat Kristen yang pertama. Inilah sumber kehidupan baru yang dijanjikan oleh Kristus. Ia telah pergi kepada Bapa dan mengirimkan bukti fisik kepada dunia ini, yaitu karunia-karunia roh. Murid-murid mengalami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dikenal di dunia ini. Dr. Arthur Hedlam, mantan uskup Gloucester, berkomentar bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang digunakan di gereja mula-mula tidaklah diketahui. Paulus menulis kepada jemaat di Galatia bahwa bersama Roh Kudus adalah bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Seperti dalam Galatia 5 ayat 25, kita hidup oleh Roh. Roh Kudus adalah Allah dan Dia tidak pernah jauh. Kita seharusnya mengenal Dia sama seperti kita mengenal Bapa dan Yesus. Bapa dan Anak adalah satu, namun juga dapat dibedakan. Kita mengenal peran-peran mereka. Nah, jika begitu, apakah peran Roh Kudus? Apakah ciri-cirinya yang khusus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga Trinitas yang bekerja di bumi. Segala sesuatu yang Allah kerjakan di bumi, di luar surga, dilakukan oleh Roh Kudus. Dia adalah perantara aksi ilahi di dunia. Jika dapat digambarkan Allah Tritunggal, ibaratnya seperti segitiga sama sisi, di mana jarak di antara satu titik ke titik lain adalah sama, semuanya sama. Allah Bapa adalah perencana keselamatan, Allah Anak adalah penyedia keselamatan, dan Roh Kudus adalah pelaku yang membimbing ke jalan keselamatan. Analoginya, ketika kita hendak membangun sebuah rumah, Allah Bapa adalah arsiteknya yang merencanakan, dan Allah Anak adalah penyedia material-material dan biayanya. Sedangkan Roh Kudus adalah para pekerja yang membangun rumah tersebut. Kita tidak perlu berdoa untuk hadirat Allah, tidak perlu mencari Dia,
hanya perlu bergantung kepada janji-janjinya. Karena kita adalah bait sucinya. Dia berada di mana kita berada, dan dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Roh Allah menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Segala pengalaman orang-orang percaya, pengampunan dosa, jawaban doa, jaminan, sukacita, kesembuhan, dan tanda-tanda adalah karya Allah melalui Roh Kudus. Kita mempelajari siapa Roh Kudus di Perjanjian Baru. Kebenaran mendasar Alkitab adalah Allah membuat dirinya dikenal lewat perbuatannya, bukan hanya perkataannya. Roh Kudus adalah tindakan. Ia adalah angin surga yang selalu bergerak, karena jika tidak, dia akan lenyap. Jika kita mengenal Roh Kudus, kita mengenal Allah, dan kita semua dapat mengenalnya sama seperti kita mengenal Yesus. Saudaraku, Roh Kudus adalah Allah Pentakosta, roh atas tindakan kuasa, kasih, kekuatan, dan mujizat. Kita tidak mengundang Roh Kudus ke dalam gereja. Dia datang bukan untuk menciptakan atmosfer kenyamanan di gereja. Dia tidak perlu ditarik, dipaksa, dibujuk, atau diberi umpan untuk hadir. Dia bukanlah seorang pengunjung asing atau enggan untuk hadir. Yang diperlukan hanyalah mengikuti kehendak dan keinginannya, maka ia akan hadir untuk berdiam di sana. Para rasul tidak berdoa bagi Roh Kudus, tetapi Roh Kudus datang mengambil alih tempat tersebut. Kondisi apapun yang pernah mereka alami hilang sudah diterpa sebuah tiupan angin keras dalam Kisah 2 ayat 2. Roh Kudus juga membawa atmosfer surga, dan surga datang bersama-sama dengan dia. Ia adalah roh, angin dari surga yang berhembus, menembus semua tradisi dan kemandekan kita. Ia adalah Allah dari surga yang tidak perlu kita undang, malah dia yang mengundang kita untuk masuk ke dalam hadiratnya. Di mana ada iman dan firman Tuhan, maka dia akan datang dengan sendirinya. Roh Kudus datang tidak memilih yang kuat dan mampu. Tujuan kedatangannya adalah memberikan kekuatan kepada yang lemah dan membutuhkan, orang-orang kecil yang merasa tidak berdaya. Kelemahan mereka memikat kuasanya, kuasa yang memenuhi segala kebutuhan dan kuasa yang memberi gairah hidup. Dia datang bagi yang terhebat dan terburuk di antara kita. Roh Kudus adalah roh di zaman Perjanjian Baru. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam iman kekristenan yang diperkenalkan kepada kita melalui Injil. Tidak ada kekristenan tanpa Roh Kudus. Ia bukanlah barang pelengkap, melainkan dasar yang penting atas apa yang kita percayai. Ia adalah Allah atas dunia ini, tinggal dan menyatu dengan segala sesuatu yang kita alami. Artinya, kekristenan adalah iman yang supernatural. Injil tanpa kekuatan supernatural hanyalah sebuah bungkus tanpa isi. Roh Kudus tidak akan berlalu dan mundur meskipun kita memadamkan roh atau mendukakan Roh Kudus. Daud berdoa, "Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Mazmur 51 ayat 13. Tetapi sebetulnya sudah beribu-ribu tahun yang lalu dia sudah ada dan tinggal di dalam kita. Ketidakpercayaan kita lah yang mendukakan Roh Kudus. Kita bisa mendukakan Roh Kudus dengan apa yang kita lakukan, namun kita tidak bisa memadamkannya atau mendukakannya
tanpa dia terlebih dahulu tinggal bersama dengan kita. Dunia tidak bisa memadamkan atau mendukakannya. Hanya orang-orang percaya yang bisa melakukan hal ini, karena dia tidak berkepentingan dengan orang-orang dunia. Pekerjaan utama Roh Kudus adalah memimpin kita kepada keselamatan. Rasul Paulus berdoa dalam Efesus 1 ayat 18-20. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Orang-orang Kristen tidak pernah dimaksudkan untuk melawan dunia, kedagingan, dan kuasa iblis dengan kemampuan mereka sendiri. Injil adalah kuasa Allah, Roma 1 ayat 16, yang melalui Roh Kudus, namun tidak pada waktu kita mengabaikannya. Berapa banyak pengkhotbah sekarang ini seakan-akan baru keluar dari ruang atas bersama para rasul, yang khotbahnya menyiratkan bahwa Injil adalah kuasa Allah. Pengkhotbah yang berkhotbah kepada jemaatnya seperti dokter di tempat praktek mereka, tanpa gairah, tidak memberikan kesempatan bagi pekerjaan Roh Kudus. Kayak kekristenan tidak dapat dilakukan tanpa pengurapan dari Roh Kudus, dan itu harus kita ketahui. Hendaklah kamu penuh dengan Roh adalah perintah kepada kita dalam Efesus 5 ayat 18. Dimotivasi oleh tujuan adalah bagian dari hal itu, tetapi dimotivasi oleh Roh Kudus adalah pola perjanjian baru. Roh Kudus adalah pendorong dan kuasa yang mendorong kita. Iman itu menyebar, namun setelah melalui beberapa dekade, iman menjadi merosot dan duniawi. Sejarah pun mencatat bahwa gereja Kristen telah gagal menyadari potensi Roh Kudus. Roh Kudus bekerja melawan arus yang mengikis gereja. Gereja telah dicampuri dengan tipu daya, politik, ajaran teologi sesat, pertikaian tanpa akhir, perdebatan mengenai hal-hal yang jauh dari apa yang dikatakan Yesus, dan melupakan keberadaan Roh Kudus. Inilah saat yang paling tepat bagi kita untuk mengetahui siapakah Roh Kudus itu dan apa yang dikatakan Yesus tentang dia sebagai rahasia Injil. Ini bukan tentang bergumul dan memeras keringat untuk mendapatkan Roh Kudus, namun lebih kepada membiarkan Roh Kudus masuk. Bukan kita yang mengefektifkannya, kita tidak menghasilkan kuasa Roh Kudus dengan doa, keringat, usaha, susah payah, waktu, usaha perbuatan baik atau apapun juga, karena Allah Bapa memberikan Roh Kudus-Nya sebagai hadiah, bukan sebagai imbalan atau gaji atau sesuatu yang kita hasilkan. Karena jika kita sendiri dapat membuat hidup kita menjadi sangat baik sehingga layak menerima Roh Kudus, maka kita tidak memerlukan dia seperti Elisa. Kita dipanggil untuk mengambil jubah Elia, tetapi Elia kita adalah Tuhan Yesus. Kita tidak bertanya, di manakah Tuhan Allah Elisa? 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Tetapi di manakah Allah Tuhan kita Yesus Kristus? Karena dia seorang yang lebih besar dari Elia sudah datang. Sekarang kita akan bicara Roh Kudus dan pekerjaan istimewanya. Nah, salah satu fakta istimewa tentang Roh Kudus disampaikan di 1 Petrus 1 ayat 12. Roh Kudus dilukiskan sebagai roh yang diutus dari surga. Yohanes 13 ayat 3 mengatakan bahwa Yesus datang dari surga. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Bahasa Yunaninya eskenosen, sama dengan berdiam dalam kemah suci. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Suatu yang luar biasa. Allah mengambil tempat kediaman bersama dengan kita. Persis dengan janji Yesus. Jika seorang mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 23. Ini adalah kebenaran dari Yesus, tapi juga kebenaran dari Roh Kudus. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus bukan satu pengalaman tidak biasa yang dialami orang-orang sakti, namun suatu pengharapan alamiah bagi kita semua. Dunia menganggap orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah aneh, asing. Memang benar, kita adalah ras baru, spesies baru, makhluk yang baru di dalam Kristus, bukan Homo sapiensis, namun dilahirkan kembali oleh Roh, dibentuk sebagai alat-alat Roh Kudus. Kita bernafaskan Roh Allah. Tanpa Roh Kudus, kita bukanlah milik Kristus. Seperti dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bukan milik Kristus menunjukkan suatu tatanan yang melenceng. Kita tidak sesuai dengan rancangan tangannya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak memenuhi syarat sebagai sesuatu yang berguna bagi Tuhan. Dan kita ditolak bagi rencana puncaknya yang membuat dia sedih. Ia sangat menginginkan kita untuk memiliki Roh Kudus, sama seperti roti yang ingin diberikan seorang ayah kepada anaknya. Roh Kudus adalah pencipta segala yang tampak maupun yang tidak. Mujizat adalah satu kesatuan dengan ciptaan dan sangat penting bagi kuasa Allah. Kata-kata pertama dalam Alkitab menunjukkan kepada kita akan latar belakang situasinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Mengapa Allah yang tidak terbatas harus memberikan perhatian penuh pada satu planet yang didiami satu umat tercemar? Kita kembali tercengang ketika membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sadar atau tidak, kita adalah subjek terdekat yang menjadi perhatian ilahi. Bagi semua tujuan dan rencana Tuhan, Hagar adalah seorang yang ditolak. Namun dia memahami sesuatu yang masih merupakan kebenaran hingga hari ini. Yaitu, engkaulah El Roi, dalam Kejadian 16 ayat 13. Dalam kebaktian kita mungkin menyanyikan, datanglah Roh Kudus. Tapi diundang atau tidak, ia ada di sana. Dunia ini adalah salah satu dari tempat tinggal atau kediaman Allah sendiri. Kita adalah tamu-tamunya. Nantikan bagian kedua dari Roh.